Assalamualaikum Ustazah Maisyarah. Ya, bisa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gak Ustazah Maisyarah pagi hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah. alamin. Selama Ramadan insya Allah baru bersuai nih sama Ustazah Maisyarah pagi hari ini Iya, saya ini. kemana? Ada Healing. Ustazah? Masa wis Ini cuti? belum Ustazah. Oh, Nanti bersama-sama cutinya. oke. Ini tentang kupu-kupu ibroh keberhasilan puasa leres gak Ustazah Maisyarah? Iya, insya Nggih. Allah, insya Allah. Monggo. Tafadhal Ustazah Maisyarah. Terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sampai saat ini. Alhamdulillah, di hampir penghujung Ramadan 1445 Hijriah ini, semoga saja masih tetap Allah memberikan kekuatan lahir batin, rahmat dan barokah serta ampunan agar yang kita kais, yang ingin kita raih la'alakum tatakun, bisa kita dapati sehingga bisa mencapai jiwa yang fitri kembali, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejalihan, kejahiliahan, menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita semua ini yang berusaha istiqomah melaksanakan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, segala fenomena alam yang selalu mengandung hikmah ini tersirat bagi orang-orang yang membaca dan memikirkannya. Dan memang itu kan yang diperintahkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Imran itu, bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terhadap tanda-tanda bagi orang yang berakal. Biasanya dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwa segala yang diciptakan oleh Allah ini sungguh Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia, dan ini adalah tidak ada yang juga yang cacat dan celah. Karena itulah selaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kita bertugas untuk bisa membuka, menguak rahasia alam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk digali hikmah yang terpendamnya. Ya, sebagai contoh kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah yang berkenaan dengan puasa ini adalah Allah ciptakan kupu-kupu ini sebagai ibrah bagi kita semua. Mari kita lihat bersama para pendengar sekalian, ketika masih berupa ulat ini kan selalu merugikan orang ya, dan menebarkan kerusakan.
Setiap hinggap di tanaman, keberadaannya ditakuti oleh yang melihatnya, bahkan merasa jijik. Nah, maka ulat ini pun segera islah diri dan bertaubat atas perbuatannya, sehingga Allah perintahkan menjadi kepompong untuk bertapa, untuk bisa menahan diri, tidak lagi merayap-rayap menghabiskan tanaman itu. Sehingga bisa kita ambil pelajaran, hendaklah kita yang mengaku sekali lagi beriman pada Allah selaku muslim ini, ya selalu merefleksi diri secara mendalam dan terus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, ya, dengan kepribadian kita masing-masing, ya, seiring dengan prinsip-prinsip yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Atau di ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, sebenar-benarnya, dan bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kehadiran kupu-kupu setelah menjadi kepompong. Nah, terlihatkan berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi yang melihatnya. Sangat indah warnanya dengan beraneka macam corak, kemudian kemuliaan tingkah lakunya. Setiap hinggap pun karena dengan lemah lembut tidak mematahkan dahan yang dihinggapinya, bahkan memberikan manfaat, menebarkan benih-benih bunga dalam setiap hinggapan dari satu bunga satu ke bunga yang lain. Dengan kata lain, kupu-kupu senantiasa memberikan manfaat bagi alam sekitar. Dan inilah juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang tertuang di dalam Al-Quran, bahwa kita diharapkan ini bisa senantiasa menebar benih-benih kebaikan bagi alam semesta, sehingga keharmonisan pun tercipta, kesejukan, tidak lagi suasana yang keruh, apalagi perusak. Itulah yang namanya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Barisa dan para pendengar sekalian yang berbahagia, ketika kupu-kupu kan makanannya yang terpilih sari bunga. Nah, dalam hal ini seorang muslim seyogyanya dan seharusnya yang makan makanan yang terpilih, yang halal lagi baik, sehingga nanti keluarnya juga atau implementasinya dari apa yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, keluarnya adalah kebajikan-kebajikan itu, yaitu ya berupa akhlakul karimah. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibau wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi ini. Para pendengar, nah dari ayat-ayat fenomena alam ini, maka secara eksplisit ini mendorong kita semua umat Islam yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya supaya bisa merenung,
bertafakur. Ya, apalagi sudah di 10 hari yang terakhir ini. Dengan demikian kalau jenisnya seperti kepompong tadi, ya ini sudah hampir usai, ya. Namun demikian, ya kita ini harus tetap bisa merefleksikan diri kita agar nanti betul-betul hasilnya terbaik, tidak menjadi orang yang sia-sia, ya. Dan itulah dengan berhasilnya kepompong menjadi kupu-kupu itu adalah betul-betul bentuk puasanya dia yang berhasil, betul-betul berubah secara total. Yang dulu merusak, kemudian menjijikkan, sekarang menjadi lebih baik. Nah, itulah yang diharapkan dari ibrah kalau kita lihat kupu-kupu itu, ya, betapa indahnya terbang ke sana kemari dan juga sudah tidak mendekat pada hal-hal yang kotor, yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, sehingga menjadi simbol-simbol kebaikan di semua pihak, baik dalam lukisan, hiasan, aksesoris, ya. Senang sekali orang memakai hiasan kupu-kupu itu, karena memang ini adalah simbol perubahan menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih manfaat, yang kemudian sangat dibutuhkan kehadirannya, yaitu tadi untuk bisa menebar benih menjadi lebih banyak dan menjadi lebih baik. Dan insya Allah itulah orang-orang yang bisa terhindarkan simbolnya seperti itu, terhindar dari siksa api neraka. Maka setelah bertafakur tadi kan akhir dari ayat 191 itu kan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tiadalah apa yang kau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Maka semogalah yang sudah 22 hari atau 23 hari bagi kami ini yang sudah bertapa atau ngentung itu, ya. Kalau kepompongnya kan hanya 21 hari, tapi kita sampai 30 atau 29 hari itu betul-betul yang nanti akan melahirkan mindset yang berubah, yang senantiasa berhusnudon, senantiasa berpikiran positif kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kalau kupu itu akhirnya diberi mahkota, ya, keindahannya di kepalanya itu. Kalau waktu jadi ulat kan tidak ada. Termasuk juga perubahan bisa bergerak ke sana kemari, ya, karena kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Dan manusia yang semacam itu adalah beramal solehnya terus istiqomah di segala lapisan masyarakat, tidak tebang pilih. Berbuat baik adalah untuk kebaikan semuanya, kebaikan semesta. Nah, sehingga akan menjadi yang kita harapkan untuk negara kita ini kembali kepada baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan untuk kembali kepada keluarga adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, sehingga semoga
mata hati kita semakin tajam untuk bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, melihat segala apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali kita disindir oleh Allah bahwa afala taqilun, ya apakah kamu tidak berpikir. Nah, itu saya kira Mbak Reza, semoga ini juga menjadi semangat kita juga ingin berhasil menjadi yang lebih baik, ya, sebagaimana ulat yang sudah bertapa, yaitu yang berpuasa, akhirnya berubah menjadi kupu-kupu karena keberhasilannya untuk menahan diri seutuhnya dari segala sesuatu, betul-betul tertutup untuk nafsu-nafsu yang membuatnya rusak. Begitu, Mbak Risa. Siap, Ustazah. Di detik-detik terakhir ini ya Ustazah ya, di bulan Ramadan ini begitu ya, ibroh yang sangat luar biasa telah dihadirkan oleh Ustazah Hajah Maisyarah, saudara, yang juga membahas tentang kupu-kupu, ibroh keberhasilan puasa. Kami undang Anda untuk bergabung bersama kami dan bersama Ustazah Maisyarah, silakan di 4958850 dan juga di WhatsApp 081555600915. Kami terima dulu di WhatsApp Ustazah, ada Pak Damanhuri yang sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Damanhuri. Waalaikumsalam Mbak Reza. Sehat nggih Pak Damanhuri? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo dengan Ustazah Maisyarah. Mudah-mudahan kita sehat selalu semua. Amin. Terima Kalau kasih teman-teman Pak Muhammadiyah kan 2000, ini kan malam 23 ya. Ya. Nah, mudah-mudahan sehat juga. Ini Ustaz ya, saya lihat fenomena sekarang ini kan bulan Ramadan ini kan harusnya kan 10 hari terakhir, apa tema tadi kan kupu-kupu membawa kebaikan ya. Tapi saya lihat sekarang itu fenomena sekarang itu rakyat kita itu kok berfenomena 10 hari terakhir harusnya banyak meninggal hal-hal yang duniawi, tapi kenyataan kan mal-mal semakin ramai. Ini jadi pertanyaan saya, ditinggalkan Ramadan ini kadang orang kan katanya Rasulullah itu kan kalau mau tinggalkan Ramadan kan seperti apa ya, seperti sedih gitu. Tapi kelihatan sekarang mau tinggalkan Ramadan itu kok gak mari-mari kan gitu. Apa fenomena masyarakat sekarang ini? Menurut Ustadz gimana, Ustadzah? Mohon jawabannya Mbak Reza ya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu Mbak Reza. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Manhuri Ustazah, monggo. Ya. Kalau melihat dos pundi, nah ini kan kembali kepada manusianya masing-masing. Sak nemen-nemene pokoknya orang yang beruntung itu wong sing eling ya. Senantiasa ingat ngugemi perintah Gusti Allah lan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya ngapunten, kalau saya katakan juga Ramadan itu tidak meninggalkan kita. Ada terus ya. Cuma manusia saja yang ingin lari darinya karena merasa nafsunya terkekang. Padahal semuanya itu tadi kan untuk lalakum tatakun. Lalakum tatakun ini ibrahnya tadi adalah berupa kupu, sehingga menjadikan lebih baik. Nah kalau kemudian sekarang bagaimana ini 10 derajat kok tawafnya di mall ya. Nah, ini karena memang marketnya berbeda, karena memang ada dan disediakan dan tersedia. Zaman kecil kita dulu jangankan ke mall ya, baju saja ya, pakaian segala sesuatunya saya merasakan ya beli lungsuran Mbak. Enggak pakai baju baru. Namun itu kembali lagi kepada masing-masing individu. Secara klasikal memang benar begitu, tapi masih ada kelompok-kelompok tertentu, keluarga-keluarga yang tetap menomorsatukan Allah dan Rasulnya. Fa insya Allah itulah yang selamat, karena memang Allah kan berfirman wa qalilam fi ibadika syakur. Hanya sedikit orang yang
bersyukur. Wa aksaruhum la yaskurun, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Oke, itu yang tawaf di mall lebih banyak kan daripada yang iktikaf di masjid. Ya, sangat sangat sedikit sekali ya. Lihat saban hari ini terlihat saat mungkin sekitar satu soft lebih begitu kalau untuk tawaf, maksud saya iktikaf ini dibandingkan dengan sholat Jumat ataupun sholat yang lain, 5 waktu yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sedikit hal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, peminatnya sedikit. Mereka lebih memilih duniawi, padahal itu akan hilang. Ya, semoga saja kita termasuk orang-orang yang beruntung yang masih bisa iktikaf, yang masih bisa menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala daripada dunia ini. Siap Ustazah. Saya bacakan kembali ya Ustazah yang sudah bergabung bersama kami di 081 555 600 915. Ustazah, sudah ada Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum Pak Yudi. Assalamualaikum Ustazah. Sepeninggal Rasulullah, Umar diangkat sebagai khalifah. Umar mengatakan, aku diperintah memerangi orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Demikian pentingnya zakat. Implementasi tentang zakat ini masih sangat lemah. Banyak umat Islam yang masih miskin. Oh, ini faktanya demikian. Bagaimana untuk peperangan dalam keadaan sekarang Ustazah? Siapa yang bisa seperti Umar saat ini? Puasa kita belum sempurna, sholat juga belum sempurna. Monggo Ustazah. Ya, kalau kaitannya dengan itu siapa? Ya, itu pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pemimpin-pemimpin yang terpilih itu adalah yang memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz sana, di kitab Allah sana. Ya, cuma saja kita selaku warga negara hanya mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi pemimpin yang terbaik. Nah, ini juga tidak lepas dari kegiatan kita, pemahaman kita, pengertian kita. Zaman Abu Bakar, Umar itu masih istilahnya ada pemilihan-pemilihan semacam itu, sehingga mana yang terlihat memang terbaik dan tepat pilih. Tapi setelah itu, setelah Khulafaur Rasyidin, apa yang terjadi? Kan juga istilahnya seenaknya, pokoknya saya yang harus jadi pemimpin. Maka akhirnya dengan yang terkenal kepemimpinan Yazid itu kan penuh dengan kekerasan, bahkan sampai membunuh cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fenomena inilah yang kalau kemudian bisa saja terjadi pada setiap negara kalau warga negaranya tidak menomorsatukan Allah dan Rasul, hanya mengikuti dunia itu tadi Pak Yudi, ya, sehingga menjadi semakin hanya menurutkan hawa nafsu saja. Jadi semoga saja kita berharap, walaupun kita tidak tahu adakah orang yang lagi seperti kepemimpinan Umar, mungkin insya Allah, karena kan dunia itu berputar, akan ada yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa? Just wait, kita tunggu sambil berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada. Siap, artinya tidak sekarang saja ya Ustazah ya, hal-hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu terjadi bahkan selepas pemerintahan khalifah. Para khalifah ini juga banyak hal-hal yang mengiriskan dunia. Pemerintahannya Muawiyah oleh anaknya Yazid ini yang luar biasa. Pembantaian semacam itu. Baik, siap. Saya bacakan kembali Ustazah, ada Bu Marini di Kalpataru. Ustazah, apakah amal-amal yang buruk juga langsung diangkat ke langit? Monggo Ustazah main. Ya. Selama kemudian dia sadar
Ini salah, tidak hanya salah tapi ini dosa. Kemudian wasari'u ila maghfirah tadi, bersegera pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tubu ilallah, maka ya akan dihapus ya. Maka di segala kesempatan, terutama di bulan Ramadan ini, lebih-lebih di saat iktikaf ini betul-betul kita mohonnya nemen ngepen, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampunilah aku. Ya. Nah, afun inilah yang akan betul-betul menghapus titip X ora ono bekas nggih Bu Martini. Ya, karena itulah jangan dibiarkan dosa kepada orang tua, kepada tetangga. Baik. Siapapun harus segera dihapus dengan minta maaf kepada Allah, bertaubat. Siap Ustazah. Dari Jember ada Mas Rendra yang sudah bergabung bersama kami di telepon. Monggo Mas Rendra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Riza. Silakan dengan Ustazah Maisyarah, Mas Rendra. Berkaitan dengan di bulan Ramadan kali ini yang saya tanyakan gini, apa ya perbedaannya di malam Lailatul Qadar itu kan ada dua ya, malam ganjil sama malam genap. Nah itu perbedaannya apa? Nah terus yang ketiga yang saya tanyakan, ini bagaimana? Saya kan masih penasaran antara 10 hari pertama di bulan Ramadan dengan 10 hari terakhir. Nah, itu kalau di hari 10 hari pertama itu apa masih di awal bulan Ramadan atau bagaimana? Terus yang di 10 hari terakhir, apa sudah penghujung Ramadan atau bagaimana itu? Saya kan ya penasaran juga di malam malam 21 kan otomatis kan sudah 10 hari terakhir atau bagaimana itu? Apa sudah pertengahan yang saya tanyakan gitu. Baik, sampun. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah. Waalaikumsalam. Maka Ramadan ini adalah rata-rata 30 hari. Maka tanggal 1 sampai 10 itu 10 hari pertama. 11 sampai 20 10 hari kedua. 21 sampai 30 itu adalah 10 hari yang terakhir. Sedangkan yang dimaksudkan adalah di malam Lailatul Qadar itu ada malam ganjil, malam genap, ya jelas tanggal 21 ganjil, 22 ganjil. Nah, Rasulullah menyampaikan insya Allah dan hampir rata-rata turunnya Lailatul Qadar itu kenapa kok di malam ganjil, cuma tidak tahu kapan, di 21, 23, 25, 27 atau 29 kah? Kita tidak tahu, cuma tanda-tandanya saja yang banyak dikabarkan. Karena Allah itu maha ganjil. Tapi yang perlu kita syukuri juga saat ini Mas Renda dan seluruh pendengar Mutiara Pagi, rasanya malam ganjil itu kan setiap hari, ya Mbak Reza. Leres Ustazah. Kami sekarang malam 23. Besok saudara-saudara kita juga masih tetap malam 23. Ya, rasanya tidak ada malam genap karena dengan perbedaan awal itu menjadi semuanya malam ganjil. Karena itulah kita upayakan bisa meraih ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok diletakkan di 10 hari yang terakhir? Dan ini kan memang untuk menuju la'alakum tatakun, ujiannya kan berat. Yang dipersiapkan 10 hari terakhir rata-rata bukan bagaimana kondisi tubuh ini disiapkan supaya kuat melek, ya, tetapi adalah mungkin bagi pengusaha, baik pakaian, makanan, semakin banyak pesanan, ya. Nah ini kan ujian yang berat. Makanya untuk mencapai la'alakum tatakun ini juga ujiannya berat, sehingga
banyak yang tidak mengupayakan bagaimana bisa menyediakan waktu sebelum Ramadan ini usai, tetapi adalah malah untuk persiapan hari raya, entah pakaian, makanan, produk-produk yang lain. Itulah kenapa kok diletakkan di di 10 hari yang terakhir, karena ini memang puncak ujiannya. Begitu Mas Rendra. Baik, Ustazah. Semoga bisa menjawab tadi ke ragu-raguannya ya. Siap. Antara ganjil genap itu seperti itu, karena Allah Maha Tunggal dan suka kepada yang ganjil. Baik. Dari Sawah Jajar ada Bu Yanti. Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah izin bertanya, apabila kita memberikan makan pada tukang, beliau muslim tapi tidak berpuasa, yang sedang merenovasi rumah saat ini, apakah kita berdosa? Bagaimana solusinya, Ustazah? Monggo. Ya, sakjane lek dikatakan dosa iku yo wong kita tidak melakukan kedoliman. Cuma saja kan yang dolim itu ya dia sudah mengaku muslim tapi tidak puasa dengan alasan kerja. Nah, banyak orang pekerja tetapi kalau takut kepada Allah juga tidak tidak menurutkan hawa nafsunya, tetap saja berusaha mengekang. Ya, karena tahu betul dahsyatnya adab Allah itu akan lebih berat daripada menahan lapar dan haus dan keinginan jiwanya itu. Nah, solusinya pun ya beri aja uang, silakan beli sendiri. Ya, Pak, ini saya tidak bisa menyediakan makan, saya ganti dengan uang. Silakan dengan beli di luar. Begitu saya kira. Baik, Bu Yanti. Siap, Ustazah. Dari Jaya Suko, Ibu Siti Nur Laila, apakah tanda-tanda diterimanya amalan Lailatul Qadar, Ustazah? Insya Allah dia akan menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, menjadi lebih penyabar, amal solehnya menjadi berkembang biak, penebar kebaikan, sehingga apa yang dia ucapkan itu penuh dengan kebijakan, kehadirannya dirindukan. Nah, inilah insya Allah jadi buahnya betul-betul terlihat, rahmatalil alaminnya terlihat dari perbuatan, kata-katanya, amal solehnya, terutama ibadahnya menjadi lebih optimal dan lebih istiqomah. Ngaten Bu Siti Nur Laili. Alhamdulillah. Dari Bu Wati di Pasuruan, Ustazah, bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita, keimanan kita supaya stabil seperti di bulan Ramadan ini? Karena biasanya saya itu imannya agak turun, nggak seperti di bulan Ramadan. Motivasinya seperti apa, Ustazah, yang harus saya jadikan pegangan? Terima kasih. Ya, memang hati manusia itu berbolak-balik. Maka Rasulullah juga mengatakan bahwa hati manusia itu seperti air yang mendidih, ya, akan umrono meprene, ya, mancolorono mancolo mrene, ya, kita juga. Maka yang satu doanya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku tetap dalam ajaranmu. Nah, untuk ini motivasinya itu nikmatnya ya kalau di bulan Ramadan. Maka ini kita upayakan, kita punya program misalnya tentang pembacaan tartil kita, membaca Al-Quran. Ya, kita harus begitu Ramadan selesai ya tetap dijadwalkan harus ada waktu untuk membaca Al-Quran. Baik, siap. Kemudian juga amal soleh, berinfak, berzakat, terus apa dijadwalkan harus ada, dengan semangat bahwa kalau toh tiba-tiba saya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya telah berbuat kebaikan.
Baik. Itu insya Allah motivasinya bahwa maut mengintai kapanpun dimanapun, maka jangan sampai beristirahat ataupun lelah Jangan beribadah ya untuk Ustaz. berbuat kebaikan. Baik, siap. Di line telepon sudah ada Mama Diga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mama Diga. Sugeng enjang Baza. Enje, mohon izin bisa sedikit menjauh dengan radio Mama Diga. Agak menjauh dengan radio karena feedback. Mama sudah ngasih tahu. Contoh ini menantu. Ini masalahnya sibuk kerja. Seandainya ini gak ikut di bulan suci Ramadan ini, gak ngikuti puasa, terus ngikuti sholat id, apa itu ada harapan pahala ya Pak Ustazah dari Allah. Mama nyuwun penjelasanipun apa dosa di belakang nanti gitu. Soalnya Mama Dika sudah ngasih isaran. Nyuwun penjelasanipun kagem buat jamin seros kalau Mbak Diza kan dirahmati Allah, nyuwun aku pangapunten selamat menjalani ibadah puasa Ramadan 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan Allah maringi pengampunan, istiqomah, dijalani dengan sabar tulus. Matur nuwun Metali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bisa diterima Ustazah tadi pertanyaannya. Enje, alhamdulillah. Pokoknya ora poso. Enje, tapi ikut sholat id. Monggo Ustazah. Ya, seperti gambarannya itu, Allah itu kan sekecil-kecilnya ditulis. Lah berbuat tidak puasa bendol ya, pokok titiknya 1, 2, 3 sampai 30 titik nokta y. Lah kemudian itu hitam kan, kemudian dia ikut sholat id kan tetap kebaikan. Nah itu kemudian menjadi titik putih gitu loh. Lah kira-kira bendol 30 dibuse ambek titik kecil putih. Itu wis dah gambarkan gitu ya, ngapunten Mama Dika, kira-kira apa bisa terhapus ya. Itu gambaran kecilnya seperti itu. Baik, okay. Insya Allah cuma jelas nanti ya harus di hari-hari yang lain kemudian berubah total. Jadi kemudian tidak hanya puasa Ramadan diikuti dengan segala macam ibadah diperbaiki ya dan lain-lain, boleh jadi akan menutup noda-noda yang dia tinggalkan puasa tadi. Siap. Begitu. Siap. Dari Pak Tamin di Madura, Pak Santamin di Madura mau tanya kalau orang puasa apa boleh berkumur kalau mau wudhu setelah lengser matahari? Kamu ya boleh wong. Coba sing apa melarang dimasukkan. Nje, pokoknya kecuali jangan ketelan. Ya. Kecuali kumurnya 3 balik 2 ya Ustazah. Pokoknya selama memang berkumur-kumur untuk apa? Ya membersihkan, ya boleh. Ini memang setiap wudhu kan berkumur, Pak. Boleh, sikatan juga boleh. Pokoknya odolnya ndak dilek. Demikian. Boleh Pak. Boleh. Pak Santamin ya. Jangan sampai kumur-kumurnya 3 kali tapi yang keluar 2 ya Pak Santamin, yang satunya ketelan ya. Dari nomor akhir 6678 Ustazah, kalau mau berzakat fitrah apakah harus diucapkan? Bagaimana bunyinya? Kalau zakat fitrah diberikan pada tetangga yang fakir, sholat tapi tidak puasa, bagaimana hukumnya? Apakah diterima zakatnya dan bolehkah dibayarkan sekarang atau lebih baik malam takbiran? Monggo Ustazah. Boleh. Bayar zakat itu pokoknya mulai awal zakat fitrah. Mulai awal sampai menjelang sholat id. Cuma saja yang kita kadang-kadang mencari afdolnya, tiba lali. Nah ini yang berbahaya. Lebih baik sekarang segera saja. Disegerakan begitu ya Ustazah. Kalau kata kita menyerahkan, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Begitu ya Allah, terimalah amal soleh. Rabbana taqabbal minna. Ya, terimalah innaka antas samiul alim, karena Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Begitu Pak Santamina ini. Bukan, dari bukan. Nomor 6678 tadi Ustazah. Oh ya, hamba Allah tadi. Boleh segera saja. Nanti daripada
kelalen. Tadi untuk tetangga yang fakir miskin tapi tidak puasa, fakir sholat tapi tidak puasa, boleh Ustazah diberikan zakat fitrahnya? Ya karena fakir, kalau memang tidak ada pilihan lain dan dia sangat Membutuhkan. lebih nemen ya diberikan. Semoga sambil kita doakan dengan diberikan zakat fitrah ini, Allah memberikan hidayah, petunjuk supaya dia kemudian sholat. Tapi kalau fidyah, lebih baik diberikan yang sholat, jangan diberikan yang tidak sholat untuk bayar fidyah ya. Baik, siap. Dari Ibu Fitri di Sukun Ustazah, Assalamualaikum. Saya pernah terlambat sholat isya dan lanjut berjamaah sholat tarawih. Akhirnya tidak sempat menunaikan ba'diyah isya Ustazah. Pertanyaan saya, apakah boleh saya menggabungkan niat ba'diyah isya dengan sholat tarawih? Monggo Ustazah. Bareng. Yang penting tapi itu tadi sholat isya dulu. Sholat isya sampun, tapi karena terlambat akhirnya mungkin sudah komat iqomah sholat tarawih. Ingatan Ustazah. Oh ya, Mbak Fitri Piantonayu, ya tidak boleh wong Pak dia diniatkan sama terawih ya. Tadi seyogyanya kalau walaupun terlambat kan terawih jumlahnya banyak ya, jadi ya diusaikan dulu walaupun terlambat tadi setelah isya, terus mungkin isyanya sudah masbuk ya, tetap diikuti sholat ba'diyah. Kemudian terawihnya ini yang berkurang. Nah, kurangnya kalau memang di situ yang misalnya 23 kan berkurangnya 2. Jadi kalau ingin menggenapi ya tidak ikut witir, digenapi di rumah atau digenapi di situ. Itu sebaiknya, bukan Pak dia dicampur niat terawih menika ora pareng. Siap. Innamal a'malu binniyat, karena berbeda sendiri-sendiri walaupun sama-sama sunnah. Baik. Siap. Satu lagi nggak Ustazah, apa beda ini dari nomor akhir 3950? Apa beda zakat sama fidyah? Bisa dijawab singkat Ustazah. Zakat fitrah. Apa beda zakat sama fidyah, ngaten pertanyaannya? Oh ya, kalau zakat kan ada zakat mal. Kalau zakat fitrah, zakat diri. Zakat diri ini wajib ya bagi setiap diri semuanya, minimal tadi beras 2,5 kilo beras yang dimakan ya. Jangan makannya beras rojo lele, yang diberikan adalah beras selep atau selepan begitu. Sedangkan fidyah ini adalah juga tetap wajib, harus dibayarkan. Yang bayar fidyah itu siapa? Orang yang sakit nemen, kronis, yang sembuhnya itu belum bisa ditentukan ya. Kemudian perempuan hamil, perempuan menyusui. Kalau orang yang dalam perjalanan ya tidak termasuk bayar fidyah. Harus bayar dikodok. Fidyah menghitungnya adalah sehari 6 ons dikalikan dengan hari yang ditinggalkan. Kalau memang hamil dan menyusui ya genap 30 hari kali 6 ons. Tapi memberikannya kepada orang yang sholat ya, dan diupayakan tidak terlalu minimalis, ditambah dengan uang untuk beli tempe. Tidak hanya beras saja. Baik. Begitu satu bedanya zakat dan fidyah. Satu penelpon kembali, Pak Irwan, monggo. Assalamualaikum Pak Irwan, singkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi sebetulnya dari telepon bahasa sekarang mungkin langsung aja karena waktunya mungkin sudah mepet ya. Begini Bu, Assalamualaikum Bu Ustadzah. Pertama tadi masalah ini tentang masalah zakat fitrah. Alhamdulillah kalau memang zakat fitrah itu hampir semua orang kan menyadari lah. Kan yang wajib zakat fitrah itu kan dari mulai 0 tahun sampai sudah kakek-kakek wajib. Nah bagaimana dalam bayi masih dalam kandungan itu sudah jadi bentuk manusia cuman masih dalam kandungan. Nah itu seperti itu yang pertama. Yang kedua, ini satu lagi tentang barusan masalah rukshoh tentang kodok. Nah teman saya kan curhat ke saya,
teman saya itu kan seorang masinis itu kan yang jarak jauh, sering katanya membatalkan puasa dengan kan harus dalam kode fit dan lain sebagainya. Bahkan saya sering batal puasa bagaimana, tapi suka digat apakah rusuh atau tidak. Dia ada seorang masinis. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayi dan masinis, bayi Ustazah. dalam kandungan masih belum wajib di zakat fitrahi, nanti kalau sudah lahir saja. Yang kedua, apapun pekerjaannya, kalau kemudian betul-betul tidak kuatnya, ya karena fisiknya lemah dan sebagainya, insya Allah Allah Maha Pengampun. Asalkan membatalkannya ya karena makan minum itu, ya saja harus mengganti di hari yang lain. Tidak boleh nih membayar fidyah, masih kuat dalam waktu 1 tahun masih ada liburnya. Nah ini harus bayar hutang. Tetapi kalau dia tidak kuat menahan, kemudian karena perjalanan jauh, pulang-pulang lihat istrinya seger, nah kemudian membatalkan, lah ini yang dihukum berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kan tadi sehari saja tidak kuat, harus puasa 60 hari berturut-turut 2 bulan itu. Nah, maka penggantinya adalah ya memberi makan fakir miskin 60 itu. Ya berapa silahkan gajinya ditotalkan untuk membayar itu. Begitu caranya Pak Irwan, ya. Baik, sampaikan temannya. Kalau memang betul-betul tidak kuat fisiknya, ya harus bayar puasa, ya, tapi tidak boleh bayar fidyah. Yeah. Siap. Alhamdulillah tuntas sudah terjawab Ustazah di penghujung waktu ini. Ustazah monggo untuk penutupnya singkat Ustazah Maisyarah. Terima kasih Mbak Risa. Alhamdulillah semoga segala macam permasalahan tadi setidak-tidaknya bisa tercover. Kalau toh masih ada yang kurang, itu karena kefakiran ilmu kami. Setidaknya sharing ini adalah supaya kita menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik. Tadi berhasil seperti kupu-kupu yang bisa bermanfaat, disenangi, ya, dan juga menjadi dirindukan karena kehadirannya bisa menebarkan benih dan untuk kemaslahatan semuanya. Begitu, terima kasih Mbak Risa atas kebersamaannya dalam waktu 7 hari 1 pekan ini. Semoga kita berharap Allah masih memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk bisa menggapai fitri. Insya Allah ya, mohon doanya juga saya tetap diberi sehat Mbak Risa ya. Amin, bisa ketemu lagi. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala keterbatasan. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Maisyarah SPD Kupu-Kupu Ibrah keberhasilan puasa telah hadir dalam Mutiara Pagi ini saudara. Segera sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.